Selamat malam teman-teman. Ya. Oh, selamat pagi. Ya. Bukan kayak demo. Mungkin ada teman-teman agent yang baru, mungkin bingung ya MDRT itu apa. Coba aku kasih gambaran sedikit ya. MDRT itu adalah Million Dollar Round Table. Itu adalah asosiasi financial planner dan termasuk agen asuransi di dalamnya ya. Itu di seluruh dunia. MDRT itu sudah dibentuk sekitar 100, ini sudah 100 tahun sih. Sudah 100 tahun yang lalu, bayangkan ya, di Amerika sudah ada asosiasi yang menaungi agen asuransi. Di Indonesia masih dijajah Belanda gitu. Jadi agen-agen asuransi kalau yang terdaftar di MDRT itu ya anggapannya diakui secara dunia kalau dia itu memang profesional dan punya apa ya, etika kerja yang benar kayak gitu. Nah, teman-teman tahu kan kalau MDRT itu harus capai targetnya dulu, lalu baru kita itu bisa jadi membernya dan itu ada biayanya. Tapi bersyukur di Prudential itu kita kalau jadi member MDRT sekitar 600 US dollar itu dicicil. Jadi ditalangi sama Pru, nanti dicicil dipotong komisi. Nah, teman-teman kalau yang mau capai MDRT, nggak usah takut sama biayanya. Daftar aja, karena benefitnya banyak. Contohnya, ayo Angel lah Pak. Hah? Daftar aja, benefitnya banyak. Satunya, Apa sih? benefitnya kalau jadi member MDRT itu apa? Oh, benefitnya kita bisa ikut conference. Lah ya toh, salah satu kan? Tepat sekali. Dari tadi ngelamun wong iki ya. Heeh. Satunya terus yang kalau ikut conference kan berbayar. Nah, kalau yang tidak berbayar yang otomatis itu ayo apa? Nah, pencapaian itu tadi. Itu. Asal tahunya dapat apa tabel medical yang lebih tinggi. Ya, ya. Heeh. Dapat tabel medical yang PEC Ultimate. Jadi kalau contohnya ini orang buka polis di aku. Kalau umur 60, umur 41 aja contohnya ya. Itu ngambil Silver B, itu nggak medical. Tapi kalau ngambil di agent yang bukan member MDRT, agent biasa, itu sudah kena medical loh. Umur 41 sudah kena med 1 gitu. Jadi ya lebih gampang lah untuk pemrosesan kita tuh SPS-nya lebih gampang kayak gitu ya. Terus ya itu tadi bisa datang ke conference, tapi datang ke conference itu enggak gratis teman-teman, tuh biaya kita sendiri dan biayanya cukup lumayan ya. Boleh di-share aja Evi, berapa sih? 598 dia. Biaya kan atau diskon sih. Biaya conference-nya. Berapa ini? Sekitar toro duit ya kayak gitu. 995 US dollar, jadi sekitar 16 juta. Itu biaya ikut conference selama 3 hari lah ya, 3 hari. Jadi Sebenarnya 4 hari, tapi hari pertama tuh setengah hari, fullnya 2 hari, hari terakhir setengah hari. Jadi bersih itu 3 hari. Itu konferensinya aja teman-teman, belum VC, belum hotel, belum sangwe, belum makan, visa, shopping. Nah itu kan cincong-cincong berangkat ya sekitar 30 juta lah ya. Ya, segitu. tergantung mau shoppingnya apa, Kalau makannya apa. nah itu ya. Gitu. Tapi yang didapatkan dari konferensinya tuh banyak sekali. Jadi kalau kita member MDRT, tapi kamu tidak pernah datang ke conference, menurut teman-teman bisa dikatakan kita ini mengerti tentang MDRT apa enggak? Enggak, atau enggak. Karena ya kayak kamu tuh dokter, kamu nggak pernah datang ke acara seminarnya dokter. Kamu dokter ngerti nggak tentang duniamu? Gitu ya. Jadi teman-teman mau merasakan esensinya MDRT itu kayak apa sih? Ya apa rasanya aku ini jenis asuransi yang diakui dunia itu kayak apa rasanya ya? Karena kalau kita nggak datang ke konferensi kita nggak tahu tuh dunia itu kayak apa. Cuma tahu nih ya secara kertas toh. Karena itu jadi begitu datang itu teman-teman langsung merasakan, wih gila ya. Kita ini cuma apa sih butiran debu aja. Betul. Jadi saya kebetulan first timer. Ya, Jadi pertama kali ikut ini tadi. Saya itu pengen karena Vina ini kok selalu ya dapat MDRT itu tadi ya kan. Terus teman-teman juga banyak yang ikut kan. Jadi saya juga
ya apa sih rasanya seperti itu. Tanya siapa aja yang ngajak ke sana aja. Oh iya ya itu tadi, tanya yang di belakang itu tadi. Setelah itu saya datang toh, wih kok banyak sekali ya. Masuk hotel aja banyak sudahan. Bule-bule, India, Thailand, banyak. Saya sampai kaget tuh, Cik, wah kayak ini Vin. Ya kayak gini, nanti belum, lebih banyak lagi. Oh ya, setelah itu kebetulan kita jadi PGA ya kan. Jadi luar biasa memang. Banyaknya luar biasa. Yang hadir itu 6.500 6.500 orang. orang 500 orang. kemarin itu. Jadi luar biasa banyaknya. Jadi di luar negeri itu mereka memang benar sadar asuransi. Dan mereka di situ pencapaiannya bukan sekali atau 2 kali. Mereka itu bahkan ada yang 27 kali TOT. Saya sampai what? Dan usianya mereka itu mulai dari yang muda sampai yang tua itu ada semua. Yang tua pun itu sampai Vina bilang, C, iku mbek kon, iku C, sik tua niku C. Iya yo. Jadi kita jangan maksudnya berkecil hati ya kan. Jadi asuransi ini ya bisnisnya itu enggak maksudnya itu sepanjang masa. Jadi bisa juga yang muda bisa ada pangsanya, yang tua pun juga ada. Waktu itu yang tua itu sempat memberikan testimoni. Dia itu asuransinya yang ditawarkan itu adalah asuransi pensiun waktu itu ya. Asuransi pensiun. Jadi awalnya dia itu menawarkan ke teman-temannya. Setelah itu dia berpikir gini, terus dia itu nawarkan ke teman-temannya. Terus dia berpikir, kalau teman-temanku ini ya cuma segini aja. Dan ya sudah nggak nambah lagi kan, dia usianya kan ya sudah ini. Kalau yang muda dikasih pensiun ya mungkin masih berpikir mungkin ngambil kritis dan lain sebagainya. Tapi kalau yang sudah usia mungkin dia berpikir untuk pensiunnya bagaimana kan gitu. Setelah itu dia berpikir, dia TOT. TOT-nya 27 kali. Saya sampai what? Usia segitu masih TOT gitu loh pencapaiannya. Akhirnya dia berpikir, saya mesti harus cari siapa lagi yang pensiun. Akhirnya dia menerobos ke government, ke pemerintahan. Di situ dia dapat database. Siapa yang maksudnya mau menuju usia yang berapa, mau menuju. Dan dia hubungi itu semua. Jadi setiap tahun dia itu TOT terus. Saya bilang gini, jadi semangatnya itu luar biasa. Banyak sekali testimoni-testimoni yang maksudnya itu saya sampai luar biasa. Orang itu jadi testimoninya itu kebanyakan dari perjuangan orang itu yang gagal, terus orang itu yang menderita. Jadi kita itu saya itu sampai berpikir gini, jangan maksudnya kita itu gagal ataupun kita itu dalam penderitaan yang dibawa itu kita itu jadi terus putus asa. Di situ itu justru Tuhan itu mau membalikkan itu menuju kesuksesan gitu loh. Jadi itu sangat mendekati dari kegagalan itu menuju sukses itu sangat dekat sekali. Kalau kita yaitu tadi tidak pantang menyerah. Di situ testimoninya saya sampai bilang sama sama Vina, Vin, ini kebanyakan perjuangan luar biasa ya, Vin. Ya ini. Jadi kayak benar-benar itu kita itu dicas gitu loh. Kayak orang yang cacat. Waktu itu ada orang yang cacat 1 kaki. Itu pun dia ya luar biasa. Maksudnya fighting ininya dia itu luar biasa. Cacat 1 kaki. Waktu itu dia kena kanker tulang. Awalnya dia muda, dia itu pemain sepak bola. Setelah itu dia kena kanker tulang. Akhirnya dia diamputasi kakinya. Setelah diamputasi, dia sudah nggak bisa main sepak bola lagi. Padahal dia itu hobinya. Sampai dia ya sempat maksudnya apa yang harus dilakukan kan gitu. Teman-temannya kan dia kena kemo akhirnya gundul. Teman-temannya itu sangat empati gitu kan ya. Teman-temannya satu tim itu yang sepak bola gundul semua. Karena dia ndak pingin temennya ini jadi maksudnya drop kayak gitu. Setelah itu tapi dia nggak bisa bermain sepak bola gitu loh. Setiap dia main sepak bola dia cuma di lapangan itu. Dia punya seorang ayah dan ayahnya ini sangat mendukung dia gitu loh. Dia akhirnya ke ini baseball ya saya. Pemain ski, sorry. Dia pemain ski akhirnya. Dia main ski
Awalnya dia jatuh. Jatuh itu dia bilang berkali-kali, puluhan kali. Tapi ayahnya itu mendekati, sudah, saya enggak mau lagi main itu. Akhirnya ayahnya mendekati dia. Kamu itu sudah bisa, tinggal segini. Padahal dia coba lagi, dia jatuh lagi. Jadi ayahnya ini sangat mendukung pingin anaknya itu bangkit. Meskipun dalam keadaan yang seperti itu gitu loh. Akhirnya dia bermain itu akhirnya dia bisa berlatih. Akhirnya dia memakai seragam ski yang internasional dan dia menjadi juara ski. Satu-satunya waktu itu pertandingan ski internasional untuk orang cacat. Jadi dia di sini kita itu dalam keadaan yang menderita itu bukan kita tidak bisa. Kalau kita pantang menyerah itu tadi. Jadi kita itu tetap harus maksudnya berjuang. Jadi dari kegagalan atau kita dalam penderitaan itu sebentar lagi kalau kita mau berjuang Tuhan akan balikkan itu semua asalkan kita tidak putus asa dan kita mau berjuang. Banyak sekali testimoni-testimoni yang membangkitkan, maksudnya saya benar-benar di brainwash orang yang cacat aja sampai segitu gitu loh. Banyak, maksudnya banyak sekali testimoninya, banyak sekali sehingga kita itu benar-benar wah luar biasa mereka. Itu waktu kita di tempat yang bersama-sama. Waktu di kelas-kelasnya justru kita itu lebih dikasih pembahasan itu lebih ke financial advisor. Jadi kita itu nggak boleh jual kayak gitu. Kita datang ke orang menjual tidak, tapi kita lebih ke financial advisor. Jadi orang itu kalau kita temui orang itu menjadi takut, ya. Bukan gitu. Justru harus menjadi kayak teman curhatnya, teman apanya seperti itu. Gitu. Yuk diteruskan. Ya kalau dari Angel gimana? TOT itu for your information 6 kalinya MDRT ya. Jadi itu yo tinggi banget. Cuma memang sing dari Cece cerita itu banyak sekali. Gini, waktu conference itu, kenapa kok aku belani datang lagi? Thanks to Regnaldo number one ya, yang bisa memberikan aku kesempatan untuk ke sana lagi. Itu yang kita dapat itu di luar yang biasanya kita dapat teman-teman. Jadi banyak sekali speaker-speaker yang internasional, mungkin bukan bidangnya di insurance. Ada yang kayak tadi manggil atlet yang cacat ya, itu bagus sih tapi public speaking gila wapi. Aku sampai kok bisa ya orang ini belajar di mana? Wah itu sampai terenyuh banget. Terus ada juga atlet golf, terus ada manggil orang Pixar, atlet golf yang buta, manggil yang dulu kerja di Pixar. Tahun lalu ada yang pemusik ya, ada pokoknya orang pemusik apa gitu loh ya gitu. Jadi kayak berbagai macam yang nggak mungkin kita sih manggil sih gitu loh. Itu kalau nggak kelas internasional, itu mungkin kita nggak bisa dengar orang itu cerita. Tapi mereka bisa mengasih kita tuh relate sama insurance. Jadi nggak bahas tentang insurance stock, tapi mereka bisa merelatekan itu di kehidupan kita. Nah, satu hal lagi yang mungkin aku kebanyakan dapat dari MDRT itu nggak hanya berbicara tentang asuransi-asuransi teknis, tapi bagaimana kita secara di hidup ini hal-hal lain itu juga kita dapat. Jadi nggak cuma kerja tok, tapi ada life balance di situ. Karena kehidupan kita kan nggak mungkin kita kerja terus. Pasti ada family, ada kita relationship sama orang, ada kesehatan, ada spiritual dan lain-lain. Nah, di situ tuh semua kita tuh diajarkan untuk ya apa sih cara kita itu menyeimbangkan semua nih. Meskipun mungkin nggak sampai sedetail banget ya, tapi gambaran besarnya kita tuh pasti dapat. Dan wakai sih, nggak ngantuk sih teman-teman. Jadi kayak satu hari dari pagi sampai sore ku nggak ngantuk. Ngantuk itu ya sesekali lah. Gampang nangeni no ya. Nah, kamu sih Ayla. Iki teknis. Oh gitu ya wes lah. Ini tak share no sing aku dapat ya. Ini diantara banyak sebenarnya. Jadi satu hari itu saya ngikut piro materi yo. Nah ini salah satu yang tak catat. Yang lain itu kayak wes gak sempet nyatet. Iki pun orek-orekan gitu. Nah ada satu kelas yang aku ikut. Jadi di MDR itu ada yang kita satu conference, satu ruangan,
ada di jam tertentu kita itu mencari kelas-kelas. Kita tuh bisa milih. Oh, aku mau masuk kelas tentang inheritance. Oh, aku mau masuk kelas tentang HO. Aku mau masuk kelas tentang apa ya? Ya, macam-macam ya. Ini salah satu yang tak catat. Ini judulnya How to 10 times your health, wealth and happiness. Jadi bagaimana caranya kita meningkatkan 10 kali. Judulnya 10 kali. Terus tertarik kayak 10 kali. Biasanya kita kan 2 kali, 3 kali itu wis seneng. Itu 10 kali ya apa rek. Tak masuki kelasnya ya ternyata enggak. Ya enggak segitu nih. Cuma ya wis lah. Ya enggak sampai 10 kali. Cuma mungkin kalau Anda bisa melakukan ini semua ya ya. Nah, jadi dia cerita kita itu seringnya kerja ya. Apalagi kalau orang sudah standar MDRT, itu berarti mereka kan sudah punya etos kerja yang baik. Sampai saya capai MDRT kan. Nah, seringkali kita itu kerja itu never ending work. Di mana kita tuh berpikir, kita tuh bekerja semakin keras, itu berarti kita akan mendapatkan lebih, ya enggak? Jadi akhirnya kita itu terjebak dalam ya busy productivity yang menurut kita, tapi belum tentu itu ngasih kita sesuatu yang ya earning more apa sih? Pendapatan yang lebih gitu loh. Nah, di sini dia bilang ya apa caranya aku ini kerjanya itu lebih sedikit, tapi aku bisa fokus di hal-hal yang lebih penting dan akhirnya pertumbuhan income-ku tuh lebih eksponensial. Eksponensial itu sing ini yo grafiknya ya gitu. Nah, dia bilang kita fokus ke take control framework. Dia cerita take control framework. Tak tulis di sini ya. Ayo, bukan. Thank you. Take control framework. Jadi dia itu bagi menjadi nih ya, control. Apa sih take control framework? Yang pertama, kita harus punya clear goals. Nah, yo iki soalnya materi ini wong, jadi aku kudu nyontek, bukan materi dewe. Nah, clear goals seperti biasa ya, kita awal tahun kan pasti goal setting. Kita tuh harus punya goal yang spesifik, yang bisa diukur, yang akan memaksa kita untuk mendapatkan income lebih. Tapi kebanyakan dari kita itu kan pengennya apa? Oh, aku pengen income sekian, gitu ya. Nah, dia bilang, kalau kita cuma fokus ke duit, aku pengen goalku, aku punya income 50 juta per bulan misalnya, atau 20 juta per bulan. Ya, itu sering yang kita dengarkan kan waktu goal setting. Nah, ternyata dia bilang, kalau kita cuma fokus ke komisi, ke uang, itu sebenarnya nggak ada powernya. Bagaimana caranya kita itu power di goalnya kita itu benar-benar kita fokus ke apa yang benar-benar berharga di hidupnya kita. Apa yang paling berharga di hidupmu? Keluarga. Apa keluarga? Oke. Nah, jadi kita berpikir bagaimana caranya aku ini spend waktuku lebih banyak untuk ke keluargaku. Bagaimana caraku bisa menikmati, mungkin kalau Vina, "Oh, aku mau menikmati quality timeku sama keluarga." Kita fokusnya ke situ. Aku pengen punya pengalaman apa bersama keluargaku. Aku pengen melihat keluargaku ini bagaimana nanti. Nah, itu yang harus jadi goalnya kita. Sehingga dari kita punya goal yang benar-benar penting buat kita itu, akhirnya kita bisa filter gitu loh. Dari filter ada distraction, contoh dek ini tak ajai Vin kok pulang iki kita mangan iku ayo mangan apa ayam tidar ngono ya kan bisa oh enggak isanjel aku besok iki pagi mesti ngenterno anakku misalnya seperti itu. Kita bisa filter distractionnya, terus kita bisa untuk sukses jangka panjang kan nggak mesti kita tuh goal setting itu nggak cuma 1 tahun kan, bisa jadi untuk long term. Oh, dalam 5 tahun harus gini, dalam 10 tahun aku harus misalnya nguliain anakku di mana kayak gitu kan. Nah, itu kita bisa ngatur ke daily actionnya kita. Jadi dia itu kayak jelas, no, oh clear goals ini exercise-nya apa gitu. Jadi dirinciin teman-teman sama dia. Nah, terus akhirnya baru kita translatekan PG income untuk mencapai itu. Misalnya aku pengen ngajak anakku ini nyobain Disneyland kayak Ferry misalnya. Oh, aku mau keliling dunia nyobain ngicipi Disneyland kabeh. Nah, itu piro? Butuhnya berapa? Kamu mau ngajak berapa orang? Dari situ. Jadi yang kita rasakan itu yang berharga itu siapa? Apa yang berharga? Itu yang harusnya menjadi goalnya kita. Terus yang kedua, ini yo, oh ini. Yang kedua, selain kita punya clear goal yang jelas, itu ada yang namanya ownership. Nah, ini aku dapat 2 kali di sana materi nih tentang ownership. Apa maksudnya ownership?
kita yang bertanggung jawab atas suksesnya kita sendiri. Jadi kita nggak bisa kayak menyalahkan, oh aku leaderku gak iso ngene, jadi aku tuh gak sukses. Oh aku ini soalnya kondisiku seperti ini, jadi aku nggak bisa sukses. Nggak bisa. Sukses itu adalah benar-benar ownership-nya kita. Kita yang memiliki itu. Kita yang take control atas hidupnya kita, apa yang kita lakukan, kayak gitu. Jadi mental-mental victim itu yang harus dihapuskan, teman-teman. Kebanyakan dari kita ada mental korban. Oh, aku nggak bisa ini karena begini, karena dia begitu, karena begini gitu ya. Tapi kita harus ganti itu ke problem solving mindset. Nah, dia bilang caranya gimana? Misalnya kamu punya contoh pasarannya lagi jelek, pas lagi elek, kita nggak bisa nyaran, yo, closinganku titik, soalnya marketnya lagi elek. Tapi gimana kita mungkin, iya kok pasarannya elek ya. Nah, berarti aku harus ganti cara approach-ku. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita reframe apa yang menjadi tantangan-tantangannya kita gitu loh. Seiki opo yo bentar. Oh, dari yang pemikiran kita, kenapa sih ini kok terjadi ambek aku? Apa sih aku kok ditolak terus ambek nasabah? Apa sih aku iki di PHP? Dari mindset yang seperti itu, kita ganti menjadi what can I do? Apa yang bisa aku lakukan supaya mengurangi penolakan seperti itu ya misalnya. Terus N ini ngomong tentang numbers. Numbers. Numbers itu apa? Sebenarnya numbers itu kalau kita bicara tentang omset dan lain-lain itu adalah untuk mengidentify high value client. Gini. Dari numbers ini kita bisa tahu aku ini eh, high value klienku berapa dan yang time wasting itu siapa gitu. Jadi kita identify mana yang bisa align sama iniku, clear goals, sama yang ketokane ada omset, tapi kayak justru time draining, menghabiskan waktu kita lebih banyak. Nah, dari situ, dari yang kita punya numbers jumlah case, kita punya numbers omset dan lain-lain itu justru numbers ini berbicara sama kita, tinggal kita itu dengar apa enggak gitu loh. Ya gimana caranya kita bisa breakdown dulu. Ya klien-kliennya kita itu berapa sih wis kita prospek, terus closing rasionya berapa, terus kalau dibandingkan sama waktuku untuk closing no DE, omsetnya berapa, kayak gitu-gitu itu bisa kita data sebenarnya teman-teman. Nah tujuannya bukan apa, bukan membeda-bedakan orang itu ya, tapi kita bisa tahu tipe klien seperti apa yang kita cocok gitu loh. Tipe kliennya ya, jadi bukan premi berapanya gitu. Terus kita juga misalnya ada investment, contoh kayak aku arek kan ada investment di sosmed. Nah, itu kan bayar tuh teman-teman, bayar sosmed itu ono returnnya piro. Nah, itu kita harus evaluasi juga. Jadi numbers ini berbicara tentang ya no angka nggak bisa bohong soalnya. Terus tactics, yang ketiga empat ini tactics. Sering tau kita ngatur strategi. Aku hari ini mau prospek 3 orang, 5 orang untuk mendapatkan sekian gitu. Nah, kadang kita terlalu banyak habis waktu ndek ngatur strategi. Itu kayak CFI ngomong kan. Aku juga dapat di sini. Terlalu banyak ngatur strategi, akhirnya eksekusinya minim. Nah, itu nggak bisa, teman-teman. Jadi kita harus punya dari strategi itu kita translate pergi structure prosesnya hari itu apa. Terus kita harus tahu juga conversion rate-nya kita tuh berapa. Terus apa ini bola lali aku. Oh, sih. Di exponential jump tactics. Oh, gini. Terus dia taktiknya gini juga. Orang ini tuh awal mulai itu gundut ngono ya. Terus mari gitu sekarang pas di speaker iki orang yang sama ta. Orang yang kurus kayak kok Andi gitu. Cuili asli kayak Ronaldo. Gitu. Jadi dia itu memang sukanya dia ini lari sekarang. Jadi dia mau lebih fokus ke fisiknya karena dia mikir gini, aku ngapain? Aku kerja soro-soro, duitku akeh, tapi healthku ini nggak beres gitu loh. Akhirnya juga hidupku kan nggak balance. Nah, dia bilang, gimana caranya aku itu punya exponential ya? Dia harus dari MDRT. Mungkin awal-awal kita itu mau capai MDRT, saya mengge yo. Ya wis, coba MDRT sih. Mari MDRT dia capai COT.
habis COT dia nyoba TOT. Gimana caranya dari MDRT? Dia itu bisa mau naik kelas ke COT ke TOT. Caranya dia, taktiknya dia waktu ke MDRT, boleh cari orang sing COT. Dia tanya-tanya, ngobrol-ngobrol, tanya-tanya terus dia orang COT itu. Nah, dia sudah menyiapkan pertanyaan itu. Jadi waktu dia datang di conference, dia langsung cari orang COT atau TOT, dia nanya-nanya ke sana gitu. Baru dari situ dia akan tahu, oh iya berarti nextku itu akan kayak gini. Itu. Nah, terus yang R ini right fit client. Nah, ini teman-teman mungkin lah yang baru-baru kan sih belum banyak kliennya. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Nanti dari sini semakin lama Anda di bisnis insurance, pasti teman-teman akan semakin apa ya? Kerjaan itu harusnya enggak semakin soro ya. Harusnya kerjaan itu lebih menghasilkan dan lebih minim ya toh. Nah, right fit clients. Jadi kita tuh bisa closing bigger dengan effort yang lebih minim. Kita punya waktu untuk closing di sana itu enggak apa ya, lebih sedikit ya. Jadi enggak memerlukan waktu yang lebih banyak untuk menjadikan itu sales gitu loh. Spending less time, low value prospect. Bukan sih, sorry salah. Nah, terus untuk prospek-prospek itu nanti kalau teman-teman wis banyak kan akan ada tahu, oh iki orang ini aku rodok gak bisa terlalu belani rasanya. Nah, itu kita kan bisa filter gitu loh. Cari klien yang memang menghargai waktu kita, yang menghargai expertise-nya kita. Terus kita kalau ngobrol-ngobrol ke klien, kita bisa tahu toh, life value-nya dia apa, nilai hidupnya dia apa. Itu bisa salah satu barometer kita gitu loh. Orang ini bakal tak belani enggak gitu. Kalau misalnya kita rasa life value-nya udah enggak oke, enggak usah dipaksa gitu loh. Karena kita mau cari right fit clients. Nah, di situ waktu yang Anda sudah investasikan ke dia, itu pasti akan balik ke kita lagi. Gitu. Nah, gimana caranya? List 5 top klien favorit, terus coba lihat dari 5 orang itu, kesamaannya apa sih? Contoh misalnya, oh usianya rata-rata segini, oh podo-podo entrepreneur. Nah, dari situ berarti itu adalah orang-orang yang right fit kliennya teman-teman gitu. Terus list juga 5 klien yang menyusahkan, yang menghabiskan waktu. Nah, itu apa? Kesamaannya apa? Nah, itu kurang ngono menghabiskan waktu di sana. Gitu. Terus obsession. Yo, apa yo? Sebentar. Sudah lupa ya teman-teman, sudah menguap ya. Untung disuruh ngulang. Obsession. Oh, obsession. Obsession itu sesuatu yang membuat kita punya gairah itu muncul gitu loh. Top performance, oke. Orang-orang yang top performance itu memperlakukan karir mereka seperti atlet elit. Contoh kayak Taylor Swift, kita pasti belani toh bayar untuk lihat Taylor Swift. Nah, bisa nggak kita jadi advisor yang orang belani sampai bayar nonton Taylor Swift kayak gitu. Jadi jadikan kayak yo iki wis sodok kelas atas mana. Jadi kita itu menjadikan profesi bisnis kita ini ya suatu obsession gitu. Kenapa atlet-atlet itu bisa jadi top itu gimana? Mereka pasti latihannya setengah mati, training ya toh. Dan setiap hari itu pasti latihan podo. Kita juga mesti melakukan itu. Nah, contoh kayak Eric Feng deh ngomong 20%, bla bla bla, lupa. Iya, lek bajakan ini loh teman-teman. Makanya enak datang di sana ya toh. Itu wis jauh beda. Ini tuh versi bajakan yang KW piro gitu. Wis beda wis salah. Wis jok dirungokno wis kita. Nah, yang terakhir itu ngomong tentang live. Dia bilang, terus sukses itu adalah mendesain bisnis atau karir yang bisa ngasih kita freedom untuk hidup seperti kehidupan yang kamu inginkan. Nah, contohnya orang iki suka lari, hobi lari, ya dia pasti lebih kepingin hidupnya itu lek iso lari di pirometer gitu, dia punya kayak target itu kan.
Yo kerjoe ya apa? Ya wes kerjone berarti kan ndak bisa full day kan. Pasti dia akan memilih-milih gitu loh. Kayak mana sih bisa menghidupi DE sampai berbulan-bulan ketika DE itu pergi lari. Lah lari ku ya sik mesti latihan apa dan lain-lain kayak gitu. Jadi contohnya itu gitu. Dia emang aku dek ngone insurance ini bisa mendapatkan itu gitu loh. Hidup dek mana kebebasan dek aku itu bisa hidup seperti apa yang saya tak ingin no. Terus kita masih punya energi enggak untuk menikmati apa yang sudah kamu bangun. Nah itu makanya dia bilang aku di sini tuh bisa, aku masih bisa punya energi untuk enjoy apa yang sudah tak bangun gitu. Jadi memang dia ngomong perlunya sistem di bisnis. Terus fokus di high value clients ya. Jadi tipe kliennya yang kita lihat bukan dari preminya aja gitu. Jadi ya diingatkan seperti itu aja sih teman-teman. Ya sisanya cincong. Tanya-tanya aja. Dari premi masih apa? Ah, tipe klien nih. Jadi misalnya orang ini mungkin ngasih kamu API gede lah misalnya, tapi orangnya buncek no terus kayak menghabiskan waktumu kamu sampai kepikiran apa dan lain-lain itu rasanya dia ngomong nggak usah gitu loh, kurang ngono waktu untuk di sana gitu. Tapi teman-teman kalau sing pertama-tama kan belum bisa tahu toh right fit kliennya seperti apa ya kita mesti memang banyak-banyakin dulu teman-teman. Nanti waktu sudah beberapa tahun itu teman-teman bisa evaluasi kayak gitu. Tanya. Tanya Angel, kan banyak yang berpendapatan tuh Kak, alah enggak usah MDRT itu kan buat produser. Kita kan di sini kan mau bangun tim. Nah, kamu kan mungkin lah aku orang lihat, alah Vina aku memang leader Mm-mm. produser, tapi like, kamu kan memang leader yang tim builder. Mm-mm. Nah, menurutmu ya apa? Dari sisi yang leader yang memang benar-benar tim builder untuk MDRT ini apa faedah? Nah, ya bagi aku ya, karena memang aku kan kepinginnya fokus di rekrut dan team building. Kita men-team building itu berarti menduplikasi, ya enggak? Ada hal-hal yang kita dari aku, ada yang aku share, ada yang tak duplikasi, ada dasar yang tak tanam, kan gitu yo. Koyok kita iki, contoh aku iki wis dadi pohon, wis manak buah, aku duwe biji. Ya apa caranya bijiku iki tak tanam, jadi biji yang itu dan tumbuh seperti pohon aku lagi gitu kan. Nah, kalau dari kitanya sendiri tuh base-nya nggak bener, akibatnya waktu kita nanam benih itu ya bibitnya nggak apik gitu loh. Jadi menurutku MDRT ini sangat bisa membenahi pondasi ini kita. Di mana nanti ketika teman-teman udah jadi gede, Anda juga nggak terlilit di hal-hal yang salah gitu loh. Nah, justru di sini sekarang ini banyak soro speaker-speaker yang nggak cuma ngomong jualan tok. Mereka pun banyak sekali yang team builder, leader juga banyak. Dan mereka banyak juga share gimana caranya mereka bagi waktu. Gimana caranya mereka ini nyari, ya itu kayak tadi contoh, klien-klien yang tepat, kayak gitu. Gimana caranya dari aku yang levelnya segini naik level tuh ya apa? Itu mereka banyak sharing di situ. Jadi sangat oke Pol kalau teman-teman tim builder justru harus punya base yang kuat di MDRT ini supaya apa ya? Benih teman-teman itu bagus gitu loh, unggul, unggul. Heeh, ada dasarnya yang kuat. Waktu teman-teman menduplikasi itu sudah lebih apa ya? Beliefnya teman-teman tuh lain lah pasti gitu loh. Cara kerjanya juga lain gitu. Menjawab? Iya. Cece. Sampai aneh. Ya sudah ini aja. Kalau saya yang saya dapat kebetulan ini kelasnya memang berbeda. Kalau saya dapat itu kita itu diajarin kita itu diajarin face. Apa itu face? Ya pertama foundation. Pakai ini kan. Terus berdiri, and then ya sih. Wah, yang ngomongin Inggris aja. Ini translator lalu. Bahasa Makau, please. Aduh,
Jadi gini, pertama itu dia arahkan ke foundation. Kalau kita ketemu dan kita sering ditolak sama orang, ya toh, kita itu foundation itu jadi artinya begini. Kita itu mesti bertanya telepon ya, kita pengen ketemuan sama orang. Pasti orang itu, apalagi kita asuransi, pasti orang itu kurang demen ya. Kalau didatengin kita, hello, sok mama gitu, yuk kita kapan ketemu kan gitu ya. Kapan kamu ada waktu apa dan lain sebagainya. Itu ke foundation. Jadi kita itu janjian untuk bertemu itu ada di posisi seperti ini. Mereka jawabnya itu ada di 3 ini gitu. Kalau dia agree, ya mungkin oh ya wes kapan, ya kan? Kapan kita mau ketemu dia langsung memberi jawaban. Kalau dia tidak, enggak, aku sibuk apa dan lain sebagainya. Nah, seperti itu kita jawabnya apa? Nah, jawabnya itu di sini. Oh, congrats lo ya. Bisnismu sekarang ini kok apa namanya di saat yang seperti gini kamu bisnismu justru tambah naik. Nah, itu kita harus memberi jawaban seperti ucapan selamat loh ya. Kamu maksudnya bisnisnya itu bisa berjalan terus dan lain sebagainya. Atau dia dalam keadaan sakit apa dan kita harus memberikan empati kayak gini. Oh ya, apa dan lain sebagainya. Jadi 3 ini jawaban dari foundation itu gitu loh. Dia memberikan itu penolakan, tapi ya jangan takut dengan penolakan seperti itu ya kan. Terus ditutup lagi dengan satu foundation lagi. Setelah mereka melakukan ini mungkin dia kalau agree ya kita lanjut to be continue ya kan. Tapi congrats ya itu tadi kalau dia aku sibuk dan lain sebagainya ya oh ya selamat loh ya. Ternyata bisnismu itu terus naik terus ya. Kamu sampai sibuk mencari ini tadi tidak ada waktu. Ya tidak apa-apa kan gitu ya. Kalau empati ya kita harus empati itu tadi sama kalau ditolak ini, 2 ini kan ditolak, ini agree kita nggak ada masalah. Ini tutup lagi dengan foundation. Setelah dia mengadakan penolakan itu tadi, itu kita tutup lagi. Seumpama itu tadi, congrats lu ya, apa sekarang selamat tuh, bisnismu itu tambah naik apa dan lain sebagainya. Jadi ditutup lagi gini, oh iya ya, dia, oh sorry ya, dia pasti akan mengakhiri ya, cepat-cepat mengakhiri karena tidak kepingin ketemu sama kita ya. Terus kita harus mengakhiri juga, oh iya, aku ini mau kasih satu ini tadi kepada kamu. Dari uangmu itu aku bisa melipat gandakan bisnismu itu menjadi yang lebih gitu loh. Nah, tutup dikit gitu. Ya sudah aku sibuk gini. Dia itu di situ dia bilang kalau kamu memberikan jawaban itu dia pasti berpikir, loh kok bisa ya? Kayak gitu. Jadi kalaupun ditolak jadi Bu takut gitu, tapi tetap kita suatu saat dia akan kontak kita. Kalaupun tidak kontak ya kita jaga hubungan coba lagi untuk memberikan satu apa namanya foundation lagi ke dia gitu loh. Seperti itu. Kalau sakit pun ya kalau mama dia pergi atau dan lain sebagainya yang enggak ini aku bisa menghemat loh pengeluarannya kamu. Nah, kayak gitu. Jadi foundation ini yang kita akhiri telepon atau kita janjian itu kita akhiri dengan satu yang positif yang membuat dia berpikir. Itu yang saya ini kan, oh iya ya kadang-kadang kita ditolak tapi kita ini tidak memberikan effort yang maksudnya membuat dia itu oh iya ya kayak gitu. Itu yang saya dapat di sini itu. Gantian ya. Oh iya. Ada lagi. Kan waktunya. Ya, terima kasih, Cek. Kata Angel lain. Nah, terus kalau dari aku nggak coret-coret sih, jadi aku duduk ya. Oh, Ya. Nah, kelas yang tak pilih itu banyak yang tentang sosial media sama storytelling, karena kan itu yang apa ya, yang arahku. Nah, dulu aku tuh pertama kali join di insurance itu kan zaman COVID. Jadi kan aku tuh jalur sosial media. Jadi semua online. Begitu 2021 kan kita sudah mulai ketemu orang kan. Aku tuh bingung. Ketemu orang itu ya apa carai? Apa yang harus tak lakukan? Aku bikin janji temu katanya kan, bikin janji temu. Aku ketemu. Ruwedeg teman-teman. Iki apa ya masuk no asuransi. Aku wis siap no hitungan gini-gini. Ya apa ngomongnya kayak bingung kayak jadi gak fokus makan aku gak fokus kapan ya ngomong asuransi. Bingung gak tahu carai. Nah, terus ambek aku tuh ikut kelas belajar-belajar kan
jujur memang dulu tuh kan nggak ada arai. Lek tak tanya leader, ketemu wong ya apa? Ya kamu ketemu biasa ya ngomong-ngomong biasa. Tapi kan merasa kayak aku banyak ngaji temu iku wis angel. Aku nggak ngomong asuransi ku kok lah lapo terusan ketemu kayak gak merasa nggak kerja gitu loh. Merasa aku hari ini nggak kerja nggak produktif. Nah terus setelah aku ikut MDRT nggak tahu yang di mana itu aku lupa. Kok aku ini kok orang tuh arahnya tuh ke online semua. Aku kok malah balik coaching ya. Jadi kok kayak loh kok ini gue bener online. Kok kamu berusaha balik coaching mau balik ke zaman batu ke offline lagi nggak pakai teknologi. Justru orang-orang di luar negeri sana tuh sudah pakai teknologi semua. Oh, jadi sejak itu ya sudah, aku lebih tak fokus sih iya ya. Justru orang-orang itu dari yang offline mau pengen belajar online lah. Aku wis terbiasa online kok aku malah bingungi mau balik ke zaman batu. Jadi ya wis tetep aja arahnya ke online. Nah, tapi aku tetap harus bisa cara offline dong karena kan kalau aku punya agentku nggak punya sosmed kan ya aku harus bisa ngajarin mereka. Nah, setelah aku belajar ya akhirnya aku juga sekarang amfibi guys. Bisa online, bisa offline. Dua-duanya aku tahu caranya. Jadi sekarang sih memang tak fokus no ya, aku mau ke online ya. Jadi nggak belajar itu kayak gitu. Aku ikut kelasnya satu orang bule dia main di TikTok. Jadi apa caranya dia filter dari TikTok itu supaya nggak dapet leads yang boten-boten gitu loh. Jadi dia memfilter. Jadi dia ngeposting video kan pasti banyak komen, pasti banyak yang kontak. Tapi kan sering kan kita dapat yang song-song tuh. Terus kan waktu kita tuh entek buat ngeladeni yang gak karu-karuannya nggak niat itu loh. Nah, dia difilter. Jadi dia free consultation 10 menit. Nah, yang di OSI itu beda sama kita. Mereka tuh financial planner tuh mereka dibayar. Jadi profesional. Orang yang mau dibuatkan plan tuh bayar. Gak kayak kita kan jual murah ya. Gratisan itu kan sing gelem. Mungkin kemurahan orang jadi mikir ini jebakan opo ya toh. Nah, di sana kan bayar. Jadi dia filter, kamu klik deh link tree, kamu lek mau konsultasi 10 menit free ambek aku, kamu ngisiin ini. Jadi ada kayak pertanyaan nih, apakah kamu benar-benar siap mau punya financial planning yang jelas? Harus jawab ya. Apakah kamu benar-benar siap untuk mendengarkan semua saran yang akan aku berikan dan apakah kamu benar-benar siap untuk mau berubah? Dan kamu siap untuk memberikan data-data dan terbuka. Semuanya harus yes. Kalau yes, langsung next page-nya tuh kalender. Pilih jadwal kosongnya kapan. Tapi salah satu jawabannya no, langsung jawabannya sorry, saat ini kita masih penuh. Kamu coba beberapa saat, coba lagi kapan-kapan. Nah, jadi aku dapat cara memfilternya kayak gitu. Karena selama ini kan kita mainnya di IG. Aku mau expand ke TikTok tuh aku takut. Karena TikTok kan terlalu luas yo. Akeh sing boten-boten ngono kan kok ya apa ngeladeni. Ternyata aku dapat ide untuk memfilter dari situ. Oh ya masuk akal. Tapi yo gak tak lakukan. Belum lah ya Sun. Nah kayak gitu. Itu insight dari satu orang. Terus aku ikut lagi yang tentang storytelling. Mungkin ini yang catatanku yang paling lengkap yang aku bisa sharingkan ya. Jadi dia itu speakernya orang Jakarta dari Asuransi Si Biru. Namanya Ko Johan Panggara. Mungkin teman-teman kenal lah ya Ko Johan ini siapa. Nah dia tuh cerita tentang storytelling. Jadi dia cerita backgroundnya dia tuh sering didatangi agen asuransi. Tapi dia kayak nggak pernah beli karena dia nggak paham. Setiap agen yang datang itu mesti nggawe proposal, cerita sing mungkin konsep-konsep lah, keranjang batu lah, apa dia kayak gak mudeng apa sih asuransi ini rumit. Aku nggak ngerti wes. Jadi dia nggak pernah beli kan. Dulu jadi agent, AI jadi KB masih nawari DE, tapi dia nggak pernah beli karena pusing. Kadang kan terlalu cerita produk ini loh ya mungkin kayak contoh, Bro heritage nanti umur ini nih, apa sih nggak beli. Sampai satu hari DE sadar. Jadi memang tiap orang ada momentum di mana mereka sadar, oh iya aku perlu asuransi. DE datangi temennya ini beda, gak kayak agen asuransi yang selama ini datangi DE yang selalu buat proposal jelas, no yang rumit-rumit enggak. Temennya ini enak lah ngomong asuransi itu enak pakai cerita, jadi pakai storytelling. Nah, terus dia itu bilang kalau orang itu baru akan beli kalau dia tuh paham. Nah, kalau kita buat proposal atau produk itu rumit, orang nggak akan beli. Jadi kita tuh harus mensimplify dan paling gampang tuh dengan pakai cerita. Contoh, kita pas anak-anak kan pasti dengar banyak dongeng toh, cerita masa kecil yang tiga babi kecil. Mungkin kita nggak inget ya itu rumahnya dibangun pakai benda apa. Tapi kan kita tahu pesan moralnya apa.
kayak mungkin Roro Jonggrang atau banyak lah cerita-cerita masa kecil yang kita mungkin nggak inget detail ya, Sangkuriang itu Joko Tarub, Buto Ijo gitu-gitulah banyak kan. Kita itu kan inget pesannya itu apa, oh bu kurang ajar sampai orang tua kok kualat tadi batu, atau oh lek bangun rumah pondasi ini harus pakai batu ben nggak gampang roboh, jok pakai jerami ya gitu-gitu loh. Kita kan inget pesan moral itu apa. Nah terus jadi itu kita pakai cerita lebih gampang orang paham, dan orang paham dia baru mau beli. Nah terus dia bilang people buy people first then products. Terus kita harus punya koneksi dulu. Jadi bangun koneksi dulu. Kayak kita ambil internet tuh kan harus connect wifi dulu baru bisa send data toh. Kamu nggak connect ambil orang itu, yo gak bisa ngirim informasi. Jadi harus nyambung dulu, ngobrol dulu, enak, connect kan. Baru bisa kita menyampaikan pesan kita. Jadi kamu tuh perlu insurance itu supaya apa kayak gitu. Kadang-kadang kita kan kesusu toh. Belum deket, belum anget, belum connect, ditawari asuransi kayak gitu. Jadi ya penolakannya tinggi. Tuh, terus orang beli itu ada 3 step. Yang pertama tuh pakai feeling dulu, baru logic, baru yang buat orang closing itu feeling lagi. Kadang kita sampai ndek produk, aku harus kirim proposal, harus kirim hitungan, kok wongnya gak tuku-tuku. Bingung kan, apa sih yang bisa create urgency itu apa? Nah itu harus pakai perasaan. Dan kita ketemu orang, kita harus tahu orang ini otak kiri atau otak kanan. Nek orang ini otak kiri, berarti dia itu mainnya logic, number, data, spreadsheet, buat dia make decision. Tapi lek orang ini otak kanan, dia itu mainnya imajinasi, emosi, ya pakai perasaan ya. Jadi diingat-ingat kotak kiri, kanan, kanan kiri kanan. Jadi pakai feeling, baru metu hitungane, ini baru pakai feeling lagi itu nggak ide closing ya. Jadi like, baru sampai proposal hitung-hitungan banding-banding produk, yo mesti mbok kasih lagi alasan maino perasaan ide, opo ide harus ngambil asuransi ini gitu ya. Jadi right brain itu kita tanya, what is your biggest concern, what is your dream. Terus kita harus buat mereka tuh merasa didengar, merasa dimengerti. Dulu baru kita ngomong tentang detail produk. Terus balik lagi ke otak kanan. Tanya contoh nih contoh. Kamu sebagai pemilik bisnis, ya apa? Ya apa kamu no anakmu yang kecil-kecil ini bisa mereka pasti lulus sampai kuliah. Ya kayak gitulah. Jadi main feeling itu contohnya kayak gitu ya. Jadi we sell what the policy can do. Jadi polis ini tuh gunanya untuk apa sih? Jadi untuk mastiin anakmu tuh lulus kuliah, atau mastiin keluargamu itu tetap bisa hidup meskipun kamu nggak bisa kerja lagi atau gitu-gitulah teman-teman. Itu contoh pakai otak kanan yang bikin orang closing. Nah terus apa kok storytelling ini useful? Karena kita itu bisa bikin pakai story itu buat membangun trust dan kedekatan. Jadi antara bikin koneksi antara human to human, bukan agent to prospect. Ya, jadi kita harus bangun kedekatan selainnya manusia ke manusia lah. Kadang kita tuh lupa jadi manusia. Kita seringnya aku sebagai agen asuransi kayak jadi orang tuh dipepet terus jadi gak enak tuh hubungannya jadi rusak tuh. Nah, itu mungkin teman-teman yang awal-awal jadi agent tuh kan masih bingung tuh. Jual asuransi ya apa? Kira-kira kabeh dicat aja tuh awari produk. Kok gak ono sing closing lah iya lah wong kamu dodol asuransi kayak jual panci. Ya kan? Jadi harus build connection dulu. Pahami dek itu kondisinya kayak apa, kondisi keuangannya kayak apa. Sing diaboti itu siapa? Karena orang itu yang diaboti itu paling cuma 3 hal. 1 bisnisnya, 2 keluargae, 3 itu apa lali. Ada 3 hal. Enggak. Pasti ada. Bukan. Pokoknya bisnis, anak, keluarga ya. Di situ nanti tak lihat no catatan. Aku iling. Pokoknya kamu harus ngobrol tuh ketemu sing mana, sing diaboti dunyo iku apa. Ya, enggak lek Tuhan enggak. Iya, tujuan hidupnya itu apa? Kan orang itu pasti ada sing diaboti. Lega, lega keluargae, bisnisnya, bukan.
Ya rahasia. Kalau mau tanya satunya rahasia. Aku yang nggak eling. Aku yang nggak eling itu ya. Terus story itu bisa mensimplify complexity. Kita mau jatuh hal sing ruwet iku lek pakai cerita iku lek cepet yo. Kak tadi kan CFV. Cerita apa ruwet tapi kan pakai cerita kan jadi orang saya membayangkan. Oh ya membayangkan. Lek 6.500 orang koyo opo akeh. Aku sih eling CFV begitu masuk yang hall utama langsung, wih, wah akeh yo Vin wong sing cuy asuransi yo. Cek iki gorong kabeh. Sainganku akeh. Lah yo, wih akeh sing cuy asuransi iki yo. Dadakno ciamik ya. Kadang kan kita kira kejadian asuransi iki opo sih madesu sampingan, ternyata enggak lho. Cek iki gorong kabeh, cek iki cuma sing capek MDRT sing teko conference berapa persen gitu ya. Terus balik lagi ke laptop ya, story connects emotions. Terus apa sing storytelling ini bisa kerjakan itu bisa menghubungkan antara current condition atau concern kita sama desired outcome. Apa yang akan kita capai. Nah, story itu bisa mengkonekkan itu. Contoh ya, dia kasih contoh. Judulnya ini Pondasi Gedung Pencakar Langit. Orang pasti kan HO. Alah, daripada beli asuransi, mending aku beli properti aja lah. Nah, ya teman-teman jawab gitu, bingung kan? Nah, dia ngasih contoh jawaban gini, oh ya, podo kok, aku ya podo kayak kamu. Jadi kita podo dulu. Aku ya seneng properti, agreeing. Jadi aja, lo gak bisa kok, asuransi ini lebih cuan kok. Asuransi nek, kok beli rumah 3M, ayo, kok bayarnya biro. 3M lebih tuh, lek KPR isa 4M. Nah, biasanya kan kita kan seringnya kan denger-denger yang kayak gitu tuh. Asuransi ini lebih cuan, kok 3M, kok cukup bayar 10% cuma 300 jadi cicil lagi 5 tahun. Ya kasih do closing guys. Karena kita bertentangan toh. Jadi lek dia jawab, mending aku beli properti. Oh ya, bener itu. Aku ya seneng properti kok. Tanya. Oh ya, menurut Koko, Dek, satu properti itu, sing paling penting tuh bagian mana? Pondasi. Pondasi. Ya bener kok pondasi. Jadi sebelum kita, ini ngomong bangunan ya, kita membangun suatu bangunan, kan kita harus tahu dulu, kita ini bangun rumah apa bangun gedung. Bangun gedung 3 lantai, 5 lantai, sampai 20 lantai. Pondasi ini kira-kira sama apa beda? Beda. Nah, sama kayak kita bangun keuangan kita. Aku yakin lah, Koko pasti mau bangun keuangannya Koko setinggi mungkin kan. Ya kan, pasti pengen sebesar rumah 2 lantai aku mau kayak gedung pencakar langit. Pasti kan dijawab gedung pencakar langit. Lah iya aku. Terus sebelum kita bikin fondasi kan kita ini masuk langsung mancang. Enggak toh. Nomor satu kita melakukan apa? Kita soil test. Kita ngetes kan tanah niki kayak apa. Apakah apa ya? Jadi aku gak ngerti. Apakah layak? Ya apakah layak gitu. Boy. Terus Kan jenis-jenis tanah kan beda-beda. strukturnya bagaimana? Ya, nah itu. Di hidup kita ini kok, podo. Kita juga bangun pondasi keuangan kita itu berdasarkan kita harus tahu dulu dream kita, goal kita itu mau setinggi apa. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya semakin tinggi apa keuangan yang akan Koko bangun, ya kita harus punya pondasi yang semakin solid. Nah, untuk mengatur pondasi keuangan ini kok serakno bagi aku. Nah, mantep tuh teman-teman yang masuk gitu kan. Dia pasti nanya kan, oh ya pondasi keuangan kayak apa. Nah, baru kita cerita lebih lanjut. At least pemahamannya di awal itu sama. Ya, jadi kita bukan berlawanan. Terus yang kedua, no iki paling apik. Dek itu ketemu prospek yang suka olahraga sepak bola. Nah, terus kalian nih bilang, halah buat apa? Aku asuransi, mending uangku tak taruh di bank aja atau tak investasi, no lebih menguntungkan. Pasti jawab gini, setuju. Jangan bilang, yo kok asuran, tapi kan nek investasi kan ada untung ada rugi. Itu kan potensi untung dan potensi rugi kan enggak pasti kok. Oleh asuransi ini pasti, kuku mati pasti duit cari ya kak closing. Jadi kalau orang bilang, mending uang tak investasi, oh setuju kok. Oh ya kok ngomong-ngomong, menurut Koko, pemain sepak bola yang paling hebat di dunia ini siapa? Nah, Cristiano Ronaldo ya setuju kok. Ko, lek misale Koko ini jadi apa Ronaldo ta Messi? Ronaldo ya, pasti ya. Iya, jadi Koko ini bayangkan Koko ini punya satu tim sepak bola. Koko punya Ronaldo. Yakin menang kan? Yakin menang nggak?
Yakin toh, 100% kan ada Ronaldo pasti menang toh. Tapi ya apa kok, lek satu tim ini sini Ronaldo toh. Kok sih yakin menang nggak? Heeh, enggak toh. Nah, yaitu sama kalau lek ndek keuangan ini kita tuh ada sing attack, ada sing defense. Nah, kalau untuk masalah attack, ya bener, Koko sing handle untuk investasi supaya uangnya Koko bertumbuh memang Koko harus investasi. Jadi kayak untuk sing attack itu ya Koko sing handle, tapi untuk defense ku saran pergi aku. Oh no, kalian nek kamu sepak bola nggak kiper yo, padha ae itu Ronaldo tok nyerang tok gak punya kiper ya kalah kan. Nah, jadi ya kita kayak apa ya, sama no persepsi. Iya. Itu tim-tim apa? Heeh. Eh, itu kan ada Tim-tim penyerang ya, bertahan kan. sama deh keuangan kita tuh juga ada sing bagian kita attack ya kita numbuhno uang lah dengan investasi. Tapi kalau ada hal-hal sing di luar dugaan kan kita perlu defend itu serakno bagi aku. Jadi enggak ada sebut-sebut kata asuransi sama sekali ya. Ya deh, jadi memang benar-benar pakai cerita kayak gitu. Gitu sih. Terus jadi kesimpulannya satu harus connect dulu, harus diempet dulu ya keinginannya untuk dodolan itu diempet. Nah harus kita at least mengambil waktu 15 menit, jadilah manusia yang seutuhnya, dengarkan cerita mereka. Jadi mereka tuh lebih percaya sama kita lah. Kita build connection dulu sama mereka. Terus always start with a story. Jadi kita milih lah satu cerita yang kita kuasai dan kita mesti praktekkan itu role play. Kayak so baca tok, tapi kita nggak pernah praktek ya. Kok blebet 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 pas wayan cerita. Aduh sih lali. Kayak tadi kita ini kan nggak latihan makanya hancur. Kan nggak mungkin kita ketemu orang. Sih tak buka kerpean. Ya ilfil ya. Nah, terus be a person first and advisor second. Make sure they're heard and understood. Jadi ya harus memahami dulu. Iya, itu sih teman-teman kalau yang dari aku, ya CFV mau nambahin. Kan yang dari Eh? itu punyanya Vina. Oh, jadi menunggu sosikku, baru jadi agent kedua. Ringkes ya di sini ya. Iya. Jadi pertama harus K dulu, terus love and then. Jadi pertama harus know dulu, terus ini love and then trust. Oh, Jadi jadi harus apa sih? No itu apa sih? know itu jadi mengenal Oh, dulu. kenal dulu. Mengenal dulu. Setelah kita mengenal, kita harus bangun love. Oh. Love itu tadi ya, itu tadi harus. Oh ya, saya setuju, memahami, mendengar. Jadi orangnya seneng ngambil kita. Ya. Harus bangun ini dulu, harus bangun love dulu. Setelah kita ke love, baru orang itu bisa trust sama kita. Setelah trust, yaitu tadi baru bisa ke otak ini tadi, otak yang love ini kan tadi otak kanan. Yang trust ini baru kita mulai ke proposal-proposal itu tadi. Dia sudah mulai trust dengan kita, itu lebih mudah kita untuk menjelaskan itu tadi apa proposal-proposalnya kita. Gitu. Jadi stepnya ini ya ini tadi dari itu tadi know dulu, bangun ini dulu. Setelah itu jangan langsung kita ke proposal ini tadi jangan. Jadi harus bangun ini dulu, setelah itu bangun ini baru seperti ini. Tadi yang di ini ringkasannya seperti ini. Jadi sales atau closing itu bukan sesuatu yang kita kejar, tapi sesuatu yang kita attract. Nah, kalau kita bisa komunikasi secara efektif dengan cerita kita, jadi nggak usah bingung ngejar-ngejar closingan ya, tapi closingan itu akan datang sendiri kalau memang kita itu bisa cerita dan komunikasi dengan baik. Terus dek pertemuan pertama, ojo bingung dodolan. Kita harus belajar dulu tentang ketakutannya itu apa, kekhawatirannya itu apa. Terus connect dan fact finding. Itu sih tadi cari sing diaboti ku apa, lek gak kerjaan, keluarga, situ aku lupa. Ya gitu terus. Ya itu sih kalau yang nunggu Nanti tak ongkrek-ongkrek sih lah. Ya itu yang dari yang bisa aku bagikan. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya. Tanya aku cerita mana lo? Enggak besok. Ada yang mau tanya ya?
Ya tak ceritain ya. Jadi kalau di MDRT ini kita itu bisa punya karir di luar. Kalau di Prudential mungkin karir kita kan cuman AAB, AB, EAB, KPM ya wis, that's it kan. Tapi yang di MDRT ini, teknik itu kan cuma di Indonesia. Tapi yang di MDRT kita bisa punya karir internasional. Sampai kita bisa diundang ke jadi speaker. Kapan hari aku lihat Joy Agatha diundang speaker di Afrika. Kayak nggak mungkin gitu loh kita ke Afrika dan di sana itu bisa share ambil orang sana kan. Nah terus contoh aku dari kan di MDRT itu dulu aku datang tuh pertama kali sendirian tahun 2022. Terus ya Sydney. Terus aku merasa ih gila ini semua kayak menjawab semua pertanyaanku. Jadi selama ini akan aku kayak Dek Pru ini kan ya bukan sombong bukan apa tapi kayak jalanku tuh kayak cepet tapi aku nggak tahu formula itu apa. Aku udah bisa menduplikasikan itu karena aku nggak tahu apa yang terjadi. Nah, di sana tuh aku dapat jawabannya semua. Ternyata yang tak lakukan itu aku selama ini tuh storytelling. Aku storytelling deh lewat Instagram. Nah, itu harus karek tak terus noai. Nah, itu dijelas. No, jadi kayak backward. Walah, gini-gini kayak aku dapat revelation gitu ya. Terus setelah itu aku datang lagi tahun depan nih. Dapat hal lain lagi. Oh ya apa sih cara nih ngajari tim gini-gini gini. Pokoknya selalu ada hal yang tak dapat no. Bener ya, karena pembicaranya itu Iya, banyak dan beda-beda. beda-beda. Heeh. Maksudnya temanya itu beda-beda. Heeh. Caranya itu juga beda-beda. Jadi pengen MDRT terus ya. Ya, kayak Gitu. recharge kayak Di umroh recharge ngono lho. Iya, ya lagi, kayak kalau bener. ikut retreat. Ya, Nah, itu retreatnya agen asuransi. Jadi kayak kita tuh benar-benar vibe-nya itu positif semua lah. Orang-orang di sana tuh nggak pandang bendera, nggak lihat ih kamu dari asuransi ini, kamu asuransi di compare-compare enggak. Di sana tuh kita benar-benar punya kayak life mission yang sama. Kita ini mau save families gitu loh. Tuh, terus ini dari aku dari personal growth tuh di MDRT itu kayak gitu kan sampai akhirnya dateng terus yang berikutnya kan aku mulai ngajak bolo sampai sekarang kan lumayan gak pernah sendirian lagi. Terus secara karir aku sempet kan audisi ya di Jakarta itu terus kenal sampai orang-orang Jakarta karena komite MDRT di Jakarta Surabaya nggak ada dan yang datang orang Surabaya itu ya kita toh nggak ada lain itu. Jakarta luar biasa. Semua Jakarta dan orangnya ya itu lagi sih saja nih. Nah, jadi kenal orang Jakarta, jadi kenal-kenal komite MDRT yang which is dari asuransi lain. Terus dari situ aku dapat banyak opportunity lah, dapat jadi kesempatan audisi jadi speaker. Terus tahun ini aku dapat undangan untuk jadi kayak semacam oh boy ya, iya, jadi kayak anggota advisor MDRT dan aku diajak meeting itu di Bangkok. Dan itu dibayari semua loh, dari pesawatnya, hotelnya cuma meeting 2 hari tok. Wih, aku nang Bangkok meeting, biasanya aku nang Bangkok jalan-jalan. Baru kali ini ke Bangkok, jadi kita bisa dapat karir kayak gitu-gitu loh. Jadi opportunity itu tuh luas, gak cuman dek buru kan semua kan ada harga yang harus dibayar ya. Harus capai sih Star Club, ada omsetnya apa. Tapi nih MDRT, ya kamu jadi member lah at least ya, nggak member yo. Nah, nggak tahu ya. Tapi lebih luas lah opportunity-nya lah kayak gitu. Terus kita bisa kenalan ambil orang-orang sing dari Singapura, dari Malaysia, dari mana. Dan kita bisa nanya, bisa belajar ambil mereka cara kerja mereka ya apa, bangun tim ya apa. Karena orang-orang Singapura sing sharing itu ya, dia TOT tiap tahun. Tapi tim builder juga. Kayak apa cara yo single mother anaknya 2 TOT timnya 5 di hati kabeh. Itu manusia tak dewa ya. Ya kan? Ternyata bisa ya. Ternyata iya, ada yang di atasnya Ronaldo masih an. Kita di sini kan tahu wih Ronaldo iki kok opo. Ada lagi di atasnya Ronaldo, di atasnya si Erni banyak gitu loh. Ya kita ini cuman apa? Ikan kecil. Baru MDRT ya. Ya. Kita encourage teman-teman semua lah, at least jadi MDRT dan datang kok conference-nya. Jangan nggak datang ya, percuma nggak ada arti. Itu investasi yang sangat murah lah segitu untuk mengisi otak kita ya. Jadi kita tuh juga nggak kerja-kerja terus, tapi ya di situ aku juga dapat banyak lah kalau work life balance. Kayak selama ini aku kayak nggak kerja tuh merasa kayak aku kok gak produktif yo. Ternyata nggak berguna. Ya apa targetku iki rek start club dik durung, tapi aku gak kerja tuh merasa kayak self guilt itu besar. Ternyata nggak usah, nggak ada sih nyuruh kamu kerja terus kok. Kamu ya harus balance your life kayak gitu. Kamu lek pergi ambek anak, ya wes fokus sama pergi ambek anak, gak usah bingungi kerjaan. Kadang kita tuh kayak
Contoh lah, contoh medal iku gak konsen medal, bingung ngambil sing dijak pedal iku kate diprospeki kabeh gitu loh lah. Malah kayak aneh lah, orang tuh saya merasakan lah ya. Jadi misalnya kita pedal, kita lari, kita apa ya wis fokus sampai itu, gak usah bingungi mau rekrut, gak usah bingungi mau jualan tambah kayak kacau kabeh lah. Takut juga. Iya, orang ya bisa merasakan. Iya. Nggak present, nggak present. Akhirnya juga nggak Atau kayak teman-teman kayak di sini M2 bingung lo bales sih HP, yo gak present, kayak itu apa-apa ya kan? Padahal sih tak omong ya gak ada sing gak ada sing penting. Ya gitu sih teman-teman, pokoknya be present. Gak ada sing tanya sih. Oh iya ya silakan yuk. Oh ya, apa? Aku Saya memang bingung. Mas. aku bingung sing number itu sih. Oh, Aku nggak paham. number. Thank you. Aku juga bingung. Aku gak paham sing number. Intinya dia ngomong number itu sesuatu sing kamu harus tahu numbermu. eh Klienmu ada berapa? Satu klien ini preminya piro? Itu iya, Data kita. data. Kamu bisa tahu dari numbersmu ini, kamu per hour itu dibayar berapa. Terus kamu bisa tahu mana nasabah yang menghabiskan waktu, draining, consuming energimu, sama nasabah yang memang ya nggak menghabiskan waktumu, gitu. Nggak menghabiskan energimu, sama tim juga, betul. Terus kamu bisa tahu marketing spend, contoh, aku ya kayak tadi tak kasih contoh sosmed, aku bayar toh. Nah, optimal nggak dengan apa sih tak keluar no, hasilnya itu ada imbal balik enggak. Itu kita ya mesti tahu. Jadi supaya kayak evaluasi review nih kita sih. Numbers terus ambil gitu apa meneh. Ya gitu terus kayak klienmu sing mana beli produk apa. Lek isa datan. Mana sing paling profitable buat kamu. Closing ratio-mu berapa. Kayak gitu-gitu itu mesti ngerti dek ngomong. Marketing ROI ya apa? Return of Betul. investment ya. Marketingmu Ya, itu udah cukup ada ngerti. ROI-nya enggak? Udah terjawab. Oh iya Ya. bisa. Ya situlah intinya. Ya? Ya. Nggak ada lagi? Ya. Oke. Ya. Kita kembalikan ya. Ono lagi Terima satu. kasih untuk 3 speaker kita yang dapat ilmunya luar biasa yang udah di-sharingin ke kita ya teman-teman. Masih ada 10 menit, mungkin ada yang mau tanya lagi. Ya ada. Udah, nggak ada ya. Nanti kalau ada yang mau tanya lagi silakan japri sendiri ya. Langsung datang aja nanti. Ya, Jadi amin. caranya enggak. Next year. 2025 banyak yang capai MDRT dari Amin. U Agency. Dari yang Amin. enggak gampang. Datang ke conference. Soalnya Yes. itu memang beda. Amin. Mata Ya. dan mindset. Jangan mau dengar versi bajakan. Gak karu-karuan. Oke, Alek bisa tolong dibantu juga untuk mindahin kursinya, Alek. Ya. Oke, untuk speakernya terima kasih sebagai apresiasinya ada sertifikat. Boleh langsung diterima. Oke, ini agak mandiri. Agak mandiri. Ini Oh, Mana? CFD. Yuk foto dulu ya. Foto sama-sama. Sama lah. Oke, nah teman-teman, kalau yang tahun depan MDRT konferensinya kemana C 2026? Sydney. Sydney. Yang kapan hari C? Sydney juga ya? Oh, Sydney lagi yang Mau ke Sydney 2026. atau yang ke Anaheim? Anaheim. Sydney dulu mungkin ya. Kita ke Anaheim aja. Ke Anaheim. Ke Disneyland lah, ke Anaheim. Oh. Oke. Siap. Thank Sydney. you untuk para See you. speaker. Foto. Wah, PIC ini ngantuk PIC ini. Foto Soalnya tadi dulu. dari jam 10 sampai jam 3 ikut demo. Bertiga. Eping. Bapak ayo foto Loh. bertiga dulu. Wes. Oke, sip. Oke. Kongres. Congrats. Nular tahun depan banyak yang capai. Oke, jangan lupa spesial kelas 3 Yang Virgin nggak 13 datang. September ya. Iya, ini ada Iya. dadaan case urgent soalnya yang valen, oke? Ya. Nah, jangan lupa spesial kelas 13 September. Sudah itu aja ya. Titip. Tidak ada Jam 10 sampai jam 3. Ya, Ya. untuk leader silakan check innya 2 kali. Apa kok check in? Pokoknya datang jam 10 sampai jam 3 dapat 4 poin. Iya, Nah, Apa itu ya? Registrasi fingerprint
ngadopin 2 kali. Ah, Terus hari Senin tidak ada M2 ya teman-teman. Oke, terima kasih yang ada di Zoom juga. doa Iya, dulu, 12 doa dulu. September. Eh, Iya, ya, ayo. doa dulu yuk sebelum pulang. Cevi boleh yuk dipimpin doa Cevi, thank you. Loh, CFI speaker loh, masa CFI? Oh iya. Cerni. Biasanya Aku aja, yang Kan nggak Ada. boleh doa ya. Ada. Oh, baru Iya, tahu. kan mau diberkati speakernya. Erik suruh doa pulangi. Justru CF ini doanya juga banyak berkatnya, C gitu. Oh, Ya. Oke, Tuhan, silakan. untuk saya sendiri ya Tuhan. Gitu. Hah?